Aksi pencurian mobil pickup terjadi di ruas Jalan Panjang Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Informasinya kami hadirkan bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Buser 6. Dua pelaku curanmor dilumpuhkan jajaran unit reserse kriminal Polsek Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur dengan timah panas Senin dini hari. Muafi 21 tahun dan Bahrul Ulum 20 tahun hanya bisa merintih kesakitan saat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Awalnya anggota mendapati kedua pelaku sedang mendorong sepeda motor di kawasan Jalan Mer, Surabaya. Saat dihampiri, keduanya malah kabur dan sempat terjadi kejar-kejaran. Polisi bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian kedua pelaku. Namun bukannya menyerah, keduanya justru balik menyerang dengan menabrak polisi dengan sepeda motornya. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kedua pelaku. Kedua pelaku kini terancam hukuman 6 tahun penjara. Aksi pencurian mobil pickup terjadi di ruas Jalan Panjang Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam aksinya yang terekam CCTV, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang sebelumnya mengintai lokasi dengan mengendarai mobil. Setelah dirasa aman, 1 orang menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi, sedangkan 1 pelaku lainnya melancarkan aksinya dengan menjebol kunci mobil pickup yang dituju dan langsung kabur. Tetangga korban sempat mendengar suara mesin mobil, namun karena dikira mobil dipakai pemiliknya, maka tidak dihiraukannya. Atas kejadian ini, korban telah membuat laporan ke Polsek Kebonjeruk. Setelah melakukan pemeriksaan 6 orang saksi dan melakukan visum pada korban, tim penyidik Polres Lumajang menetapkan pengasuh pondok pesantren berinisial ER sebagai tersangka. Tersangka diduga memaksa santriwatinya untuk menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang persetubuhan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pada panggilan pertama Jumat lalu, tersangka mangkir dari panggilan polisi. Selanjutnya polisi akan melakukan panggilan kedua. Dan jika tersangka kembali mangkir, maka akan dilakukan penjemputan paksa. Aparat Polresta Bogor Kota meringkus 2 selebgram berinisial LS 19 tahun dan RK 23 tahun karena diduga mempromosikan judi online di media sosialnya. Keduanya ditangkap di 2 tempat berbeda setelah polisi melakukan patroli siber di Jagadmaya. Kedua tersangka mengaku mendapat bayaran 10 juta rupiah per 2 bulan usai dikontak admin situs judi online sejak 1 tahun silam. Salah satu tersangka berinisial LS juga bahkan didapati polisi menjual koleksi video sur pribadinya kepada para pelanggannya secara daring. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari rekening bank hingga isi percakapan. Kedua selebgram ini dijerat dengan pasal berbeda. Untuk tersangka LS, polisi menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara tersangka RK hanya 1 pasal. Polisi mengungkap motif dan modus kasus pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor di sebuah toko pakaian di Jalan Maska Rebet, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka Antoni dan Pongki, sebelum dibunuh, korban sempat dihubungi tersangka Antoni untuk bertemu di toko pakaian miliknya. Namun setibanya di sana, korban terlibat cekcok dengan tersangka Antoni yang langsung memukulnya dengan kunci pas dan lehernya dijerat dengan seling hingga tewas. Tersangka juga mengambil sepeda motor korban dan uang sebesar 35 juta rupiah milik perusahaan korban yang akan disetorkan korban. Tersangka Antoni merasa kesal karena hutangnya yang semula sebesar 5 juta rupiah membengkak menjadi 24 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman mati. Polisi kini tengah memburu 1 tersangka lainnya yang masih buron. Identitas wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi kos di Dusun Randu Kuning, Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu dini hari, akhirnya terkuak. Korban yang diduga dibunuh bernama Yulaika, usia 30 tahun, warga Trangkil Pati. Hasil otopsi menyebut ada luka akibat benda tajam di leher dan dada korban, serta luka jeratan di leher. Satreskrim Polresta Pati telah memeriksa 10 orang saksi, termasuk pacar korban dan seorang pedagang makanan yang berjualan di depan rumah kos korban. Korban pertama kali ditemukan pacarnya yang sebelumnya menghubunginya via ponsel.
Karena tak ada jawaban, pacar korban mendatangi kamar kos korban dan mendobraknya bersama pengelola kos hingga akhirnya korban ditemukan bersimbah darah. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk menangkap pelaku dan menguak motif pembunuhan.